Belajar cara cuan dari online ya teman-teman. Ini saya baru pulang dari olahraga ya, terus bikin konten. Dan buat teman-teman yang baru nonton live saya, boleh silakan masuk. Ini kelihatannya sinyalnya kurang bagus. Semoga nggak nge-lag ya videonya. Teman-teman boleh kasih komen nge-lag atau enggak. Jadi ini saya habis olahraga, teman-teman langsung sampai rumah ya, dan saya semangat sekali hari ini, pagi ini untuk nge-live ya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang masih pemula, yang belum berani untuk live streaming, teman-teman bisa langsung praktekkan ya. Jadi awalnya teman-teman saya juga sama ya, untuk nge-live itu banyak sekali tantangannya. Mungkin kita malu ya, terus juga belum bisa lancar untuk berbicara di live. Nah, teman-teman jangan sampai teman-teman tidak segera memulai ya. Jadi kita belajar, sama-sama belajar di sini bagaimana caranya supaya kita bisa dapat cuan dari TikTok ya, teman-teman. Nah, sekarang ini ya teman-teman, saya cerita ya bahwa setiap hari saya itu selalu melakukan olahraga jalan pagi. Supaya apa teman-teman? Supaya ketika bangun tidur, biasanya kalau bangun tidur ya, eh, seusia saya ya sudah 56 tahun itu, biasanya di badan tuh nggak enak, kaku gitu ya, kemudian juga ngantuk ya kan. Jadi kebiasaan untuk memulai olahraga itu memang agak berat, tapi kalau kita mau melakukannya setiap hari sampai menjadi sebuah kebiasaan ya, maka suatu saat teman-teman udah nggak bisa berhenti untuk terus berolahraga. Nah, begitu juga kalau teman-teman ingin punya penghasilan ya melalui online. Juga sama teman-teman, rasanya kalau mau bikin konten itu banyak sekali alasannya ya. Kita seperti berumah tangga, aduh nggak sempet bikin konten ya, sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, padahal bikin konten itu tidak butuh waktu lama. Minimal teman-teman bisa bikin konten 15 detik aja ya. Nah, atau misalnya teman-teman baru mau berangkat bekerja atau mau olahraga. Nah, teman-teman tinggal bikin konten sebentar aja, langsung diposting ya. Bunda Azaz, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung ya, Bunda Azaz. Nah, jadi Bunda Azaz yang baru bergabung ya, terima kasih sekali. Ini saya baru pulang dari olahraga. Jadi setiap jam 6 pagi ya, teman-teman saya siap-siap untuk olahraga. Tapi ketika mau olahraga, saya pasti bikin video dulu, dan itu menjadi satu kebiasaan ya. Jadi setiap pagi saya selalu bikin konten. Jadi kalau teman-teman lihat nih di TikTok saya, baik itu di FB, di IG, di YouTube ya, di WA, saya selalu bikin postingan setiap pagi, yaitu saya bersiap untuk olahraga. Ya, tujuannya apa? Pertama, saya untuk bikin konten secara konsisten. Yang kedua, saya ingin menginspirasi teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum melakukan olahraga secara rutin ya. Nah, kita perlu energi ya, kita bisa menginspiring teman-teman yang mungkin ketika lihat satu saya, oh ya, saya perlu olahraga ya. Nah, kemudian ketika olahraga saya bikin konten teman-teman, dan itu saya bagikan di semua sosial media saya ya. Supaya apa? Supaya akun kita itu berkembang, bertumbuh ya. Bagaimana kalau kita punya akun ya, itu sama seperti kita punya tanaman ya teman-teman. Kalau tidak setiap hari kita siram, kita rawat ya, maka akun kita itu akan sepi ya. Jadi setiap hari tidak bertambah followernya, segitu-segitu aja. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menambah follower? Ya mau nggak mau kita harus bikin konten. Tapi bikin konten itu jangan dijadikan satu beban ya. Cukup teman-teman kegiatan sehari-harinya dibuat video, kemudian langsung diposting ya. Jadi minimal satu konten setiap hari teman-teman posting ya di semua akun yang teman-teman punya. Nah, itu artinya teman-teman sudah bekerja
ya bekerja secara online. Siapa di sini yang ingin punya penghasilan melalui online? Nah, cara kerjanya gimana? Ya bikin konten, teman-teman. Ya, hanya bikin konten. Ya, selamat pagi Kak Rianhen. Jadi tidak ada cara lain ya kalau kita ingin mengembangkan akun ya kita harus bikin konten. Karena apa? Konten kita itu akan disebarluaskan oleh TikTok. Kak Jupami, Kak Ragil, selamat pagi. Ya seperti itu teman-teman. Nah, misalnya teman-teman bekerja ya mungkin bekerja berangkatnya pagi misalnya. Nah, teman-teman sebelum berangkat bisa bikin video siap-siap mau berangkat kerja. Itu sudah cukup ya. Atau misalnya teman-teman bisa lihat kalau saya kontennya lebih banyak ke olahraga dan juga menjaga kesehatan ya seperti ikut terapi dan sebagainya. Kak Sunarti, selamat pagi. Seperti itu teman-teman. Nah, setiap hari ya eh, follower kita itu akan bertambah. Karena apa? Karena ketika live streaming atau video kita itu lewat di beranda teman-teman kita ya, tidak semua mereka scroll atau skip tapi mereka ada juga yang ikut menonton, kemudian mereka follow kita. Nah, ini namanya akun kita berkembang secara organik. Tidak ada cara lain teman-teman kecuali kita bikin konten. Kak Arfa, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Buat teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu ya di atas ya. Jadi ada tanda plus merah di atas. Nah, teman-teman bisa klik ya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya posting atau saya live ya teman-teman. Nah, kalau kegiatan pagi saya itu olahraga, saya lakukan setiap hari, teman-teman, setiap pagi, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Begitu juga ketika saya setiap olahraga bikin konten. Ya, jadi itu setiap pagi saya selalu posting konten setiap pagi. Jadi menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau kita ingin punya akunnya berkembang, ya, jadi jangan sampai akun kita di TikTok itu tidak menghasilkan cuan. Kalau teman-teman scroll-scroll aja nonton-nonton apa namanya yang muncul di beranda teman-teman ya, maka kita akan kehabisan waktu ya, kita setiap hari membuang-buang waktu untuk melihat konten-konten orang lain sementara kita sendiri menunda-nunda bikin konten. Ada nggak yang kayak gitu ya? Saya pun juga begitu teman-teman ya. Kalau kita mau olahraga atau mau bikin konten, selalu ada alasan di kepala kita. Masih ngantuk lah, masih males lah, nanti aja, mau beres-beres dulu, mau mandi dulu, mau ini dulu. Akhirnya apa? Waktunya sampai siang nggak bikin konten juga, ya kan? Ada nggak yang kayak gitu? Ya, jadi otak kita selalu mencari kenyamanan teman-teman. Ya, tahu nggak? Otak kita ini selalu mencari kenyamanan. Tidak mau dia yang ribet-ribet, yang susah-susah. Otak kita selalu mencari kenyamanan. Nah, tapi kalau kita selalu ada di zona nyaman, kita itu tidak bertumbuh kembang, teman-teman. Ya, tidak bertumbuh kembang. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan akun, bagaimana ya supaya followernya bertambah? Ya mau nggak mau teman-teman bikin konten atau live streaming seperti yang saya lakukan sekarang. Bunda Trisni, selamat pagi. Ya, jadi buat teman-teman ya yang saat ini mampir hadir di live streaming saya, ya saya memberikan satu tips ya kepada teman-teman yang masih baru, yang masih belajar ya bagaimana supaya bisa cuan dari online. Ya, teman-teman, yang satu cara yang harus teman-teman lakukan adalah bikin konten. Konten ini seperti stok, teman-teman. Kalau kita jualan produk ya, itu seperti stok. Ya, jadi semakin banyak stok konten yang kita punya, teman-teman, maka akan semakin menguntungkan kita, memudahkan kita. Pertama, ketika kita rutin melakukan bikin konten, punya stok konten, ya, maka yang pertama, teman-teman, akunnya akan berkembang. Ya, setiap hari pasti akan disebarluaskan oleh TikTok, ya, konten kita. Video kita itu akan disebarluaskan oleh TikTok. Nah, keuntungannya maka akan ada follower yang bertambah teman-teman. Kak Yuso Kalbar, selamat pagi ya. Pasti akan bertambah ya followernya. Jadi orang akan mengikuti video-video, konten-konten orang yang muncul di berandanya. Kemudian dia lihat apakah konten ini bermanfaat atau tidak ya. Nah, kalau konten ini bermanfaat maka mereka akan follow kita teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi hanya bikin konten. Kak, selamat pagi Bunda Haja Santaria. Selamat pagi ya.
salam kenal. Buat teman-teman yang baru hadir, boleh silakan follow dulu ya teman-teman. Hilangkan tanda plus di atas ya supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari apa yang saya sampaikan. Jadi setiap pagi saya selalu olahraga jalan kaki minimal 30 menit ya. Karena apa? Olahraga ini akan sangat membantu tubuh kita itu lebih sehat. Mas, selamat pagi. Ya, jadi olahraga itu membuat tubuh kita ini jadi sehat ya teman-teman. Jadi kelihatan orang yang sering olahraga dengan orang yang jarang olahraga teman-teman. Biasanya tuh mager ya, malas untuk bergerak. Nah caranya harus kita lawan ya, harus dilawan rasa malas ya. Kemudian pikiran-pikiran yang membuat kita itu tidak bergerak teman-teman ya. Jadi kita harus melawan sampai nanti semua kebiasaan ini menjadi sebuah kebiasaan untuk berolahraga. Nah, kalau kita sudah terbiasa olahraga, teman-teman, kita bisa melawan rasa malas itu. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Ya, begitu juga seperti misalnya saya melakukan terapi kesehatan ya. Jadi selagi kita masih sehat, teman-teman, kita jaga tubuh kita supaya sehat ya, salah satunya dengan terapi olahraga ya, dengan olahraga dan juga dengan terapi alat ya. Jadi kegiatan untuk menjaga kesehatan tubuh kita ini kita yang atur karena kita yang butuh sehat ya teman-teman. Nah ini bisa menjadi salah satu tema konten yang teman-teman buat ya, seperti di konten-konten saya. Setiap hari teman-teman pasti lihat konten saya itu selalu tentang olahraga pagi ya. Nah setelah itu teman-teman ya, baru teman-teman bisa melakukan yang namanya konten-konten yang baik itu menjadi seorang affiliate ya, menjual produk orang lain, atau teman-teman menjual produknya sendiri ya, itu namanya seller. Jadi teman-teman ketika habis olahraga kita berkegiatan seperti orang-orang setiap harinya ya, ada yang bekerja, ada yang bekerja secara fisik ya, ada juga yang mereka bekerja melalui online. Nah, seperti yang saya lakukan ini, teman-teman, saya live streaming. Ini adalah pekerjaan saya melalui online, ya. Nah, caranya gimana supaya teman-teman bisa bekerja melalui online? Apa saja yang bisa teman-teman lakukan secara online? Itu banyak banget ya untuk menghasilkan cuan. Yang pertama dengan melakukan live streaming. Ya, apakah itu dengan keranjang kuning ya, atau teman-teman jualan produk apa? Nah, itu bisa teman-teman mendapatkan hasil dari live streaming ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, jadi teman-teman yang sudah punya 600 follower ya, teman-teman sudah bisa punya keranjang kuning, udah bisa jualan melalui online, baik itu melalui konten video atau dengan live streaming seperti yang saya lakukan sekarang. Ya, yang kedua, teman-teman bisa jualan produknya sendiri, walaupun nggak punya keranjang kuning ya, tetap teman-teman bisa jualan ya, menjual produknya sendiri. Nanti teman-teman tinggal berikan nomor wawa seperti ini sehingga orang bisa langsung komunikasi secara private. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa hasilkan dari online teman-teman. Misalnya kita sedang membuat konten atau kursus belajar ya, kelas belajar online. Nah, teman-teman juga bisa melakukan itu. Ya, bisa mencontek bagaimana caranya teman-teman bisa menghasilkan uang secara online ya. Kalau teman-teman jualan, teman-teman bisa jual produknya melalui online ya. Apakah dengan keranjang kuning atau dengan live streaming. Ya, itu bisa dilakukan sekaligus. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya follower sebanyak 600 ya, teman-teman baru misalnya 250, teman-teman bisa live streaming seperti yang saya lakukan. Misalnya teman-teman pintar bikin makanan misalnya, ini contoh ya teman-teman, bisa bikin makanan, teman-teman bisa jualan melalui online ya. Jadi ini makanan-makanan ya yang bisa dijual melalui online ya teman-teman, seperti ini. Jadi banyak cara yang kita bisa lakukan melalui online, karena melalui online itu jangkauannya sangat luas ya. Jadi kalau teman-teman misalnya seperti saya nih di Pati, Jawa Tengah ya, kalau saya jualan produknya itu secara offline, misalnya saya jualan di pasar atau jualan di rumah ya, maka yang membeli itu hanya orang-orang di sekitar kita
ya, di sekitar kita saja. Nah, itu bisa dihitung ya, kalau di sekitar kita aja berapa banyak misalnya teman-teman jualan ya, berapa banyak yang akan terjual. Tapi akan sangat luar biasa kalau teman-teman jualannya melalui online. Ya, kalau teman-teman jualannya melalui online, maka marketnya itu akan terbuka sangat luas. Ya, jadi teman-teman yang mampir, yang hadir di live streaming saya, itu dari kota-kota yang berbeda pastinya. Ya, jadi marketnya sangat luas, teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa melakukan membuat konten setiap hari gitu ya, teman-teman bisa jualan setiap hari melalui online. Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya, masih pemula, belum pernah mencoba ya, teman-teman bisa belajar melalui kelas belajar online. Ya, jadi sekarang itu bertaburan yang namanya kelas belajar online. Tinggal teman-teman mau atau tidak ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada yang menunda-nunda, nanti ajalah gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin mau tapi malu mau nanya ya. Ada nggak yang kayak gitu ya, pengen punya penghasilan melalui online tapi malu untuk nanya ya, kok lihat teman saya udah punya penghasilan melalui online, kita ngiri kepengen juga punya penghasilan melalui online tapi malu untuk nanya ya. Nah, kalau teman-teman punya perasaan seperti itu, malu untuk nanya, terus teman-teman belajarnya hanya melalui scroll-scroll handphone, itu tidak tepat sasaran. Jadi kalau teman-teman mau menghasilkan melalui online ya, maka teman-teman bisa belajar melalui kelas belajar online. Ya, buat teman-teman yang mungkin aku malu nanya, terus belajar sendiri gitu. Teman-teman mungkin nanti ke distract ya, akhirnya nggak belajar tapi justru menonton konten-konten orang yang muncul di beranda handphone teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau fokus belajar, ya benar-benar belajar bagaimana caranya menghasilkan melalui online, teman-teman masuk ke kelas belajar. Ya, masuk ke kelas belajar. Kelas belajar itu teman-teman bisa belajar bagaimana bikin konten, ya, bagaimana teman-teman itu bikin konten tanpa menampakkan wajah. Mungkin bagi yang masih malu-malu terlihat wajahnya gitu ya. Terus teman-teman pengen bikin konten, oh di sawah misalnya yang tidak tampak wajah, itu bisa teman-teman. Jadi jangan sampai rasa malu ya, rasa takut itu menghantui teman-teman sehingga tidak melakukan action. Ya, tidak melakukan action. Jadi yang penting teman-teman lakukan aja ya, harus jangan malu, dan ada banyak cara ya untuk bikin konten. Oh, kalau masih malu belum mau tampak wajah, lah teman-teman bisa membuat video. Banyak banget yang teman-teman bisa buat, misalnya ibu rumah tangga lagi masak ya, lagi ngeracik masakan gitu, teman-teman tinggal video aja ya. Atau teman-teman punya kucing di rumah, nah teman-teman bisa videokan kucingnya di rumah itu ketika memberi makan atau sedang bermain dengan kucing tanpa terlihat wajah kita ya. Buat teman-teman yang masih malu, nggak masalah, yang penting teman-teman action, teman-teman lakukan ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman punya kegiatan di pekerjaannya ya. Nah, teman-teman bisa, atau mungkin teman-teman lagi jalan-jalan ya, misalnya lagi jalan-jalan ke laut, ke gunung, atau ke tempat wisata ya. Kalau tidak mau terlihat wajah, nggak masalah, teman-teman tinggal videokan aja. Misalnya ada pemandangan pegunungan yang bagus ya, yang teman-teman lihat mungkin indah. Nah, teman-teman tinggal bikin videonya ya. Bikin video itu nggak perlu lama-lama ya, cukup 15 detik. Nah, teman-teman bisa upload di akun TikToknya atau di sosial medianya yang mana saja yang teman-teman punya ya. Jadi dimulai dari langkah awal teman-teman bikin konten, nggak masalah kayak kontennya apapun itu nggak masalah, yang penting teman-teman melakukannya setiap hari ya. Jadi setiap hari teman-teman minimal bikin konten 1 ya, atau kalau misalnya mau bikin 2 atau 3 tinggal pilih waktunya ya. Jadi posting pagi, posting siang, posting sore, teman-teman bisa lakukan. Baik teman-teman ibu rumah tangga, karyawan, bapak-bapak, lansia, atau masih kuliah, semuanya bisa bikin konten ya. Jadi tidak ada alasan kita hari ini tidak
aktif ya di sosial media. Nah, konten ini kalau kita lakukan setiap hari teman-teman, itu akan membangun yang namanya personal branding ya. Kita itu akan dikenal ya, akan dikenal oleh follower kita. Nah, kalau kita misalnya bikin kontennya hanya satu kali, habis itu hilang ya, bikin konten lagi bulan depan. Nah, otomatis yang follow kita itu tidak akan mengenali kita secara dekat ya, dan bahkan dia mungkin belum mau follow gitu karena oh aku belum kenal nih ya, misalnya Bu Nelly itu kontennya apa sih, saya belum paham misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lakukan setiap hari ya, seperti yang saya buat setiap pagi olahraga saya selalu bikin konten, maka orang akan mengenal saya ya, Bu Nelly itu orang yang selalu bikin konten olahraga setiap pagi jalan kaki ya teman-teman. Nah, itu akan membangun yang namanya sebuah personal branding ya. Jadi kita akan dikenal sebagai apa. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin tampak wajah ya, ingin tampak wajah, sudah berani nih bikin konten tanpa wajah ya kan, lama-lama teman-teman akan berani, pasti akan berani ya. Kemudian teman-teman mulai menampakkan wajah ya. Nah, kalau di TikTok enak banget teman-teman bisa pakai filter ya. Jadi misalnya teman-teman, aku nggak pede nih misalnya ya, mungkin masih punya masalah dengan wajah ya, mungkin kulitnya masih berjerawat atau mungkin flek-flek hitam, atau misalnya belum pede ya menampakkan wajah, teman-teman bisa pakai filter. Nah, jadi di TikTok itu sudah ada fitur di mana teman-teman bisa memberikan efek supaya wajah kita itu terlihat lebih baik. Jadi nggak perlu pakai make up, nggak perlu dandan. Seperti saya ini baru pulang olahraga ya teman-teman, tadi habis olahraga kemudian bikin konten ya, kemudian saya live teman-teman. Nah, cukup seperti itu aja. Yang penting teman-teman itu melakukan aktivitas online itu rutin setiap hari. Nah, kalau tadi teman-teman mungkin belum berani tampak wajah, sekarang teman-teman belajar untuk bikin konten yang tampak wajah ya. Jadi mulai berkata-kata ya, membuat satu cerita, satu narasi ya, di mana orang-orang itu akan paham tentang cerita kita. Bener nggak? Biasanya kalau yang masih pemula ya teman-teman, tampak wajah itu bingung, saya mau ngomong apa nih? Ya kan, saya mau nyampein apa nih di online? Ya, sebetulnya teman-teman semuanya melakukannya pelan-pelan ya, step by step. Pasti nanti teman-teman akan bisa dengan sendirinya ya. Jadi Allah bisa karena biasa ya teman-teman. Jadi kita lakukan mulai tampak wajah, bikin konten yang tampak wajah. Misalnya teman-teman sedang ada di mana, di kantor ya, atau mungkin lagi jalan-jalan atau lagi apapun, teman-teman mulai bikin konten tampak wajah ya, dengan lagu. Misalnya kalau belum berani bicara ya teman-teman bisa dengan lagu ya, ada musiknya ya, atau teks yang teman-teman bisa tampilkan di layar ya, kalau teman-teman belum bisa membangun sebuah narasi atau kata-kata ya buat postingannya. Nah, ketika teman-teman lakukan itu secara rutin dan konsisten, maka akunnya itu akan bertambah, akan bertumbuh ya, followernya itu akan bertambah ya. Karena apa? Karena ada orang yang suka dengan postingan kita ya, ada manfaatnya. Jadi setiap konten yang kita buat teman-teman harus ada manfaat bagi orang lain ya, ataukah itu sebagai konten hiburan atau mungkin tentang pengalaman ya, atau mungkin tentang olahraga dan sebagainya ya teman-teman. Jadi orang akan memfollow kita, akan mengikuti kita ketika dia melihat bahwa konten kita itu bermanfaat. Kak Hartanto Nani, selamat pagi ya. Jadi kita bisa bikin konten yang tadinya belum berani tampak wajah, sekarang tampak wajah. Gampang kan teman-teman, seperti itu ya. Nah, nanti ketika akunnya mulai bertumbuh, followernya bertambah ya, itu karena apa? Karena teman-teman sendiri yang aktif membangun akunnya. Jadi nggak ada yang punya akun itu ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk yang follow setiap hari misalnya ada 10 orang langsung follow. Itu nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi step by step, pelan-pelan. Oh, mungkin yang follow saya hari ini hanya 1 orang ya. Jangan pernah lelah untuk bikin konten. Oh, besok follower saya tambah setiap harinya 3 orang ya.
Nah, kalau akunnya didiemin aja, ya sulit bertumbuhnya teman-teman. Sama seperti tanaman ya, kita biarin aja tanaman itu lama-lama akan layu dan kemudian mati. Karena apa? Nggak disiram. Nah, akun kita juga sama. Kalau akunnya pengen berkembang, bertumbuh, ya kita harus rawat setiap harinya, harus kita sirami dengan konten ya. Kemudian kita live streaming, kita bercerita, teman-teman, dan kita bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, buat teman-teman yang mungkin hari ini ya masih belum tahu caranya bagaimana bisa menghasilkan uang melalui online ya teman-teman, itu banyak sekali caranya ya, selama teman-teman mau belajar ya, mau belajar. Nah, di Smart Class ya, jadi ada bimbingan kelas belajar online namanya Smart Class ya. Smart Class ini bagus untuk teman-teman yang pengen punya penghasilan melalui online ya, baik itu melalui TikTok ya, mau menghasilkan melalui FB ya, atau IG atau YouTube atau Wawa ya teman-teman. Nah, di Smart Class ini sudah disediakan materi untuk bikin konten ya, untuk bikin konten. Bagaimana supaya konten kita itu bisa menghasilkan uang ya. Nah, jadi bisa teman-teman belajar di Smart Class ya. Dan kalau teman-teman belajar di online itu sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Misalnya teman-teman lagi ada jam istirahat, mungkin yang lagi bekerja, oh daripada saya bengong ya habis istirahat, lebih baik saya belajar minimal satu pelajaran setiap hari di dalam kelas itu teman-teman bisa pelajari. Bunda Titut, selamat pagi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa belajarnya itu fleksibel ya. Di Smart Class ini teman-teman bisa belajar boleh pelan-pelan ya, tidak perlu buru-buru. Karena apa? Karena Smart Class ini kelas belajar yang berlaku selamanya ketika teman-teman mendaftar ya. Jadi Smart Class ini hanya mendaftarnya satu kali saja, teman-teman bayarnya hanya 100.000 ya. Teman-teman bisa belajar bagaimana menghasilkan dari online ya. Karena apa? Kalau saya jelaskan semuanya di sini teman-teman mungkin akan hilang begitu saja, tidak langsung terekam ya ilmunya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar punya penghasilan melalui online ya, tidak ada cara lain kecuali teman-teman masuk ke dalam kelas belajar ya. Bisa nggak belajar dari konten-konten orang yang kita scroll setiap hari? Bisa teman-teman, tapi nanti akan random, akan acak, tidak terurut dengan rapi ya. Tapi kalau kita masuk kelas belajar sama ketika kita sekolah ya, mulai dari TK ke SD, ke SMP, ke SMA, kemudian menjadi seorang mahasiswa ya teman-teman, sama. Coba misalnya kita belum tahu apa-apa ya, masih belum, katakanlah anak-anak belum bisa baca, belum bisa apa-apa ya, terus tahu-tahu dia sekolahnya SMA. Nah, itu nggak mungkin ya teman-teman. Karena apa? Karena levelnya sudah berbeda. Nah, begitu juga masuk di kelas belajar. Ya, kalau teman-teman belajarnya mandiri nih, katakanlah melalui beranda teman-teman muncul, oh ya ini random yang muncul ya, maka teman-teman tidak akan bisa fokus. Tapi kalau teman-teman belajarnya masuk ke kelas belajar ya, teman-teman akan belajar mulai dari nol ya, mulai dari awal. Itu jauh lebih baik teman-teman daripada kita belajar autodidak ya, tapi dengan cara scroll ya. Akhirnya nanti teman-teman malah bingung, ini saya mulainya dari mana. Nah, keuntungannya kalau teman-teman itu belajar di kelas ya, di kelas belajar ya, yang online, yang terbuka 24 jam ya, teman-teman bisa belajarnya itu urut dari nol ya, mulai dari bagaimana teman-teman itu membangun akun ya, bagaimana membuat akun, bagaimana mengembangkan akunnya ya teman-teman, supaya lama-lama teman-teman nanti akan mulai mahir dan bisa menghasilkan melalui online. Ya, jadi banyak sekali yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman masuk ke kelas belajar. Ya, jadi seperti kita di meja makan disuguhi begitu banyak makanan ya,
sampai kita bingung mana dulu yang harus dipelajari. Nah, kalau di kelas teman-teman akan mulai dari nol ya. Jadi dibimbing teman-teman mulai dari nol sampai teman-teman bisa menghasilkan uang dari online ya. Saya pun seperti itu teman-teman ya. Awalnya itu belajar ya, kemudian masuk ke kelas belajar, saya belajar, kemudian saya praktekkan, belajar, dipraktekkan. Jadi kita urut belajarnya ya, supaya apa? Supaya ilmunya benar-benar nangkep ya. Ilmunya benar-benar kita bisa dapatkan dan kita bisa mendapatkan hasilnya ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi cari cara bagaimana ya caranya saya bisa mendapatkan penghasilan melalui online ya. Nah, jadi tanpa teman-teman itu eh, belum punya bekal yang cukup, yang penting teman-teman mau melakukannya dari awal, yaitu bikin konten. Nah, ini akan diajari. Jadi di sini ya teman-teman, saya sudah kopikan ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita, ini saya copy teman-teman materinya. Ini terbalik ya, kalau dari sini terbalik. Nah, jadi materinya itu tinggal kita masukkan kata kunci di mana teman-teman nanti akan dapat video tutorial supaya teman-teman bisa langsung praktekkan. Jadi kita akan dapat banyak pelajaran dan juga ada mentor yang kita bisa tanya ya. Jadi buat teman-teman jangan menunda-nunda. Kalau teman-teman pengen punya penghasilan melalui online ya, kita yang penting mau belajar ya, seperti kita kuliah ya teman-teman. Kalau kuliah itu kan kita belajarnya waktunya kan lebih fleksibel ya, jadi teman-teman bisa belajar bagaimana caranya teman-teman bisa menghasilkan cuan dari online ya teman-teman. Memang harus belajar kemudian langsung dipraktekkan ya, seperti itu teman-teman. Jadi bikin konten itu sebetulnya sangat mudah, yang penting teman-teman mau melakukannya dan jangan menunda-nunda. Kebanyakan orang menunda-nunda, nanti aja gitu ya. Akhirnya apa? Hari ini terlewat, tidak ada konten yang disetor ke sosial medianya ya. Nah, jadi lakukan teman-teman ya, bikin konten yang setiap hari ya, kesehariannya teman-teman apa, bisa dimulai dari sekarang. Begitu ya teman-teman. Jadi setiap orang punya peluang yang sama ya untuk bisa bertumbuh di online ya, berkembang di online dan menghasilkan dari online ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Belajar di Smart Class ya. Jadi Smart Class ini kelas bimbingan belajar melalui online. Jadi kapanpun teman-teman mau belajar ya, teman-teman tinggal buka kelasnya. Jadi kelasnya itu nanti ada di LINE ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mau tanya-tanya ke sini ya, dicatat aja. Dicatat dulu supaya teman-teman bisa. Jadi daftarnya hanya 1 kali. Dan kelas belajar ini berlaku selamanya. Teman-teman bisa belajarnya kapan aja ya. Ketika teman-teman mungkin punya anak kecil mungkin ya, anak kecil sedang istirahat atau sedang tidur ya, atau dia lagi asik bermain, nah teman-teman bisa sambil online. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu lama-lama bikin konten. Yang penting teman-teman lakukan rutin setiap harinya ya, dan juga teman-teman masuk ke kelas belajar ya. Kelas belajar ini untuk pemula yang nol pengalaman sekalipun ya, teman-teman bisa belajar. Jadi teman-teman punya pedoman ya. Jadi ini saya cetak dari kelas online ya teman-teman, supaya apa? Supaya memudahkan saya untuk belajar ya. Jadi misalnya di sini ya, bagaimana caranya membuat hook ya teman-teman. Jadi hook itu adalah kata-kata yang kita bangun ya di 3 detik pertama. Karena orang ketika scroll handphone teman-teman, biasanya itu 3 detik kalau dia nggak tertarik langsung di scroll ya. Jadi ada istilah yang namanya hook ya. Kemudian ada juga CTA ya, atau call to action ya teman-teman. Jadi
kita itu memang harus ada aksi, harus ada action teman-teman. Kalau kita hanya nonton aja tapi kita tidak action untuk bikin konten ya, maka akun kita tidak akan berkembang. Ya, jadi kita hanya dibaca oleh algoritma TikTok itu sebagai penikmat konten. Ya, jadi bukan konten kreator. Yang namanya konten kreator itu adalah orang yang setiap harinya mereka setor yang namanya video atau live streamingnya setiap hari teman-teman ya, dan kita akan melihat hasilnya tidak dalam waktu yang cepat ya, tentunya ada prosesnya bagaimana supaya akun kita setiap hari kita store konten setiap hari teman-teman. Lakukan saja ya, lakukan saja, maka kita akan lihat oh akun saya bertumbuh ya, akun saya berkembang, mulai yang tadinya itu 0 follower ya teman-teman bisa menjadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya, bahkan juga jutaan teman-teman. Dan itu semua perlu yang namanya sebuah proses. Ya, jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih detail tentang ilmunya ya, teman-teman bisa belajar di kelas ya. Jadi kelas ini sebagai salah satu media ya, salah satu media. Seperti kalau kita nanam tanaman ya, nanam tanaman itu kan nggak mungkin kita tanam dengan media yang tidak ada medianya, misalnya kita taruh aja ya tanpa media tanam, tanpa tanah ya, tanpa pupuk ya, nggak mungkin tanaman kita itu akan bertumbuh kembang atau membuahkan hasil ya. Jadi menanam saja itu butuh media ya, butuh media tanam, butuh tanah, butuh pupuk ya teman-teman, butuh sinar matahari ya, butuh udara ya, itu aja tanaman. Nah begitu juga kita punya akun di TikTok atau di sosial media kita lainnya, kita butuh media ya, medianya adalah ilmu ya, ilmu atau kelas belajar supaya supaya teman-teman punya pondasi ya, punya pondasi yang kuat untuk teman-teman bisa meningkatkan kualitas dari akunnya teman-teman sampai akun itu menghasilkan ya. Nah jadi bisa juga teman-teman misalnya membuat konten ya, jadi mulai bikin konten di jam-jam yang memang prime time ya, atau jam-jam rame. Jadi orang-orang kadang-kadang ya di TikTok itu misalnya jam 9 pagi ya, atau jam 10 pagi ketika ibu-ibu rumah tangga sudah selesai ya mengerjakan pekerjaan rumah ya, atau buat teman-teman di kantor mungkin ada sedikit waktu untuk istirahat lah, teman-teman bisa posting di jam-jam rame ya. Nah atau misalnya sore hari ya, di jam-jam 5 sore ya teman-teman, biasanya orang mulai istirahat menunggu maghrib misalnya, mereka lihat-lihat handphone. Nah jadi teman-teman juga akan diajarin ya bagaimana kita itu membangun akun, mengembangkan akun kita ya, karena di online itu setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman ingin menjadi seorang affiliate ya, affiliate jasa ya, seperti yang saya lakukan ya teman-teman. Kak Sukeni, selamat pagi ya. Misalnya teman-teman seperti saya nih ya, seperti saya menjadi anggota ya, atau ikut belajar di Smart Class ya teman-teman. Nah di Smart Class itu saya memilih yang namanya kelas affiliate jasa. Kenapa saya memilih affiliate jasa ya? Karena affiliate jasa itu nggak ribet teman-teman ya, kita nggak perlu sampel ya. Affiliate jasa itu kita menjelaskan, mempromosikan yang namanya kelas bimbingan belajar online ya. Jadi ketika saya mendaftar, tujuan saya untuk belajar ya, untuk belajar. Nah kemudian saya praktekkan, saya bikin konten, saya live streaming ya teman-teman. Nah kemudian kelas belajar ini kita bisa promosikan kembali kepada orang-orang yang mau belajar ya, yang mau belajar. Jadi hanya orang-orang yang memang punya niat, punya hasil dari online, dan dia punya niat untuk belajar ya, itu yang cocok masuk ke kelas bimbingan belajar ya. Jadi kalau orang yang nggak suka belajar ya jangan masuk ke kelas belajar, karena percuma teman-teman nanti udah membayar 100.000 tapi nggak mau belajar ya, pengennya langsung
akunnya followernya bertambah, bisa dapat cuan, itu nggak mungkin ya teman-teman. Nah, jadi seperti saya memilih sebagai affiliate jasa di Smart Class ya. Saya juga jualan juga sebagai affiliate produk juga ya. Kemudian saya juga tutor juga, mentor juga di kursus membuat sabun ya teman-teman. Dan saya juga mendapatkan hasil juga dari monetisasi di YouTube ya teman-teman. Jadi nggak masalah teman-teman mau menghasilkan dari beberapa sosial media ya. Tentunya saya mendapatkan hasil dari sosial media itu karena apa teman-teman? Karena saya belajar. Nggak ada cara lain teman-teman. Kalau teman-teman mau mendapatkan uang dari online, nggak ada cara lain kecuali teman-teman belajar ya. Belajar, belajar, dan belajar. Hanya itu caranya teman-teman. Ya, jadi saya punya teman yang pengen punya hasil dari online tapi nggak mau belajar ya, atau belajarnya ketika ketemu saya aja, Bu mau belajar ya, ketemunya sebulan sekali lah, gimana akunnya mau menghasilkan cuan ya. Tapi kalau teman-teman masuk ke kelas belajar online, tidak perlu tatap muka offline dengan saya, teman-teman tinggal masuk ke kelas aja ya, masuk ke kelas, masuk ke materi apa yang teman-teman butuhkan ya, teman-teman tinggal ketik aja, maka akan muncul video tutorialnya ya. Dan itu bisa diulang berkali-kali kapanpun teman-teman belajar ya. Misalnya aduh lupa lagi nih mau nyontek videonya ownernya Smart Class misalnya Kak Anggun ya, misalnya teman-teman lupa lagi gitu, teman-teman bisa ulangi lagi, nonton lagi videonya sampai teman-teman bisa menyontek ya apa yang diajarkan di kelas itu dan teman-teman praktekkan. Ya, kadang-kadang kita untuk mencontek kata-kata saja ya teman-teman itu nggak bisa sekali, harus take berkali-kali, harus latihan berkali-kali. Ya, jadi yang terlihat mungkin indah di layar handphone teman-teman itu melalui upaya yang kerja keras yang berkali-kali, melakukannya berkali-kali, tidak bisa hanya satu kali. Ya, jadi di sini saya untuk bisa mudah belajar ya dari grup ya teman-teman, dari kelas belajar Kak Siti Hasanah. Ini saya cetak seperti ini nih teman-teman. Ya, jadi banyak materi yang tersedia ya di sini ya, teman-teman tinggal pilih. Misalnya teman-teman aduh aku mau ngerjain yang materi jasa dulu nih misalnya. Seperti ini. Ini materi jasa, terbalik ya. Bacaannya di sini, materi jasa. Ya. Materi jasa ini kita menjadi affiliate jasa. Jadi tidak perlu sampel produk, nggak perlu keranjang kuning ya. Teman-teman cukup bikin konten dan kontennya itu teman-teman bisa pelajari di kelas. Ya, konten-konten yang khusus untuk materi jasa. Itu ada. Teman-teman tinggal tiru saja, tinggal teman-teman praktekkan ya. Yang penting teman-teman tidak memposting video orang lain. Ya, jadi menjiplak itu disarankan di kelas belajar itu, menjiplak yang dilakukan oleh mentor, tapi menjiplaknya itu dengan suara teman-teman sendiri ya, sesuai dengan video dari wajah kita sendiri. Nah, hanya kata-katanya kita bisa mencontek dari kelas belajar. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat memudahkan, terutama buat teman-teman ibu rumah tangga mungkin yang aduh saya tuh orangnya gaptek ya, kemudian malu ya, saya masih pemula. Nah, setiap orang pasti punya alasan untuk tidak melakukan action ya. Nah, gimana kita mau dapat hasil kalau kita tidak action ya teman-teman. Nah, seperti saya ya, setiap hari saya membuat konten yang saya sebarkan di semua sosial media saya. Bayangkan satu video bisa untuk beberapa sosial media. Nah, setiap sosial media itu beda-beda caranya menghasilkan cuan ya teman-teman. Nah, tapi yang penting kita lakukan saja ya. Jadi itu enak banget, satu konten bisa untuk beberapa sosial media ya, apakah itu tentang affiliate jasa, apakah sebagai affiliate produk, apakah teman-teman punya produk sendiri sebagai seorang seller gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah punya produk nih misalnya ya, saya sudah punya produk misalnya makanan ya, makanan yang teman-teman mungkin bisa jual melalui
online ya, bisa berupa konten, bikin konten, kemudian teman-teman kasih narasinya, kata-katanya bisa ya, misalnya seperti ini saya kebetulan ada makanan ya. Kalau dilihat ini menarik ya teman-teman, makanannya ini ya warnanya merah seperti jambu gitu ya, seperti jambu, tapi ini dari ketan ya, yang isinya itu kacang hijau, tapi dibuat bentuknya seperti jambu. Nah, mungkin kalau teman-teman pintar ya membuat satu produk, misalnya ini seperti ini ya, ini dari beras ya, dari beras dibuat seperti ini menjadi mangkok, dan ini awet, bisa dikirim kemanapun ya, makanan rengginang, namanya rengginang, tapi dibentuk kecil-kecil ya. Ada juga rengginang yang besar ya, yang dari beras ya. Nah, misalnya makanan-makanan seperti ini. Jadi banyak banget ya cara dimana kita itu bisa menghasilkan cuan. Kak Adu, selamat pagi. Jadi bisa teman-teman, banyak caranya ya bagaimana menghasilkan cuan melalui online. Nah, ini seperti ini nih. Makanannya ini kayak rengginang ya, tapi bentuknya mangkok seperti ini. Nah, kalau teman-teman belum bisa melatih bagaimana teman-teman bercerita, teman-teman bisa pelan-pelan ya. Jadi mungkin pada saat live pertama teman-teman masih belum tertata ya kata-katanya ya, teman-teman cukup dengan bikin konten. Tadi tinggal mencontek ya, dari kelas itu tinggal mencontek semua video tentang jualan produk, jualan jasa, menjadi seller, bagaimana dapat penghasilan dari FB dan lain-lain, itu diajarin di kelas ya. Jadi teman-teman tinggal pilih, enak banget kan, tinggal pilih, semuanya sudah tersedia seperti di meja makan ya, yang mana dulu yang mau teman-teman makan ya. Begitu juga ilmu di kelas Smart Class ini ya, sudah disediakan semuanya, tinggal teman-teman pilih. Misalnya di sini tips menaikkan follower ya. Nah, jadi di sini ada nomor 16 di sini ya teman-teman. Jadi nanti di kelas itu teman-teman tinggal pilih ya, tips bagaimana menaikkan follower ya, kemudian bagaimana kembangkan akun ya. Jadi contoh konten untuk kembangkan akun. Nah, itu sudah dibuatkan videonya, teman-teman tinggal menirukan ya, menirukan. Yang dilarang itu kita memposting video orang lain, itu nggak boleh. Tapi kalau nyontek ya, nyontek dari kata-katanya ya, nyontek dari videonya itu ya, dari mentornya, itu nggak masalah teman-teman. Yang penting suaranya keluar langsung dari kita sebagai pemilik akun ya. Yang melanggar itu ketika video orang lain kita taruh di akun kita, itu melanggar ya. Jadi teman-teman, kemudian bagaimana tutorial cara belajar ya, juga di sini disiapkan. Kemudian teman-teman bisa, di sini banyak banget ya. Jadi kita tinggal belajar di kelas bagaimana teman-teman ingin dapat penghasilan dari yang mana ya. Jadi kita bisa, banyak banget di sini disediakan ya, di kelas tuh semua ada teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau jadi affiliate ya, ini juga sudah ada di sini bagaimana kita jadi untuk persiapan bikin konten dan sebagainya teman-teman ya, di sini ada semua. Teman-teman tinggal masuk ke kelas, kemudian teman-teman pelajari step by step ya. Jadi tidak mungkin tidak berhasil ya, pasti akan berhasil kalau teman-teman melakukannya secara konsisten ya. Nah, jadi misalnya di sini ada pelajaran ya teman-teman. Ini dari kelas nih, pelajaran dari kelas. Jadi saya cetak ya, supaya apa? Supaya memudahkan saya untuk belajar. Karena yang belajar di kelas itu nggak cuma kita ya teman-teman, tapi ada banyak orang yang belajar bareng ya. Nah, jadi di sini misalnya ya, saya ceritakan di sini, hindari saat live. Ini terutama teman-teman yang
suka live streaming seperti saya lebih suka live streaming teman-teman, saya lebih senang interaktif ya. Kak Wulan, terima kasih sudah bergabung. Kak Wulan dari kota mana nih? Nah, di sini ya hindari saat live ya, hindari saat live. Jadi di sini kita diberikan ilmu ya, hindari saat live ya. Pertama, untuk akun yang masih kecil ya, di bawah 1000 follower, jangan menampilkan nomor Wawa di banner ya, tapi di stiker aja. Nah, seperti yang saya buat ini ya, ini namanya stiker ya, teman-teman. Ya, kemudian diganti ini diajarin ya, jadi tidak semuanya dituliskan. Kemudian yang kedua, kalau lagi live teman-teman jangan diam terlalu lama, lebih dari 30 detik ya. Jadi kalau kita live ya kita harus bicara ya, jadi kita tidak boleh diem aja, karena kalau kita diem aja terbaca nanti dianggap kita sebagai robot ya teman-teman. Nah makanya kalau teman-teman lagi live streaming ya kita tidak boleh diam saja ya, jadi jangan diem ya, tidak bergerak, kemudian teman-teman lebih dari 30 detik ya. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh overclaim ya, jadi tidak boleh menampilkan saldo besar bisa terdeteksi scam ya, jadi jangan overclaim. Jadi kalau kita mempromosikan kelas belajar, kita tidak boleh overclaim ya, bahwa oh nanti kalau ikut di kelas belajar itu seminggu aja udah dapat misalnya ratusan ribu atau jutaan tiap harinya, itu namanya overclaim. Kemudian tidak boleh menampilkan identitas diri ya, seperti nomor rekening ya, kemudian yang lain-lain itu tidak boleh ya, memindahkan informasi rahasia ya atau identitas diri. Kemudian tidak boleh berkata-kata kasar atau yang mengandung kebencian atau pelecehan ya. Jadi di sini hindari saat live ya teman-teman. Jadi semua itu ada ilmunya. Nah, ilmunya ini kalau kita cari sendiri ya pasti butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau kita ada di kelas ya teman-teman, kita tinggal pelajari saja kemudian dipraktekkan. Kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan ya teman-teman, bisa ketik kalau ada pertanyaan. Kemudian bagaimana kita membuat caption ya. Jadi misalnya mau membuat kata-kata yang ada di video kita ya teman-teman, itu nanti akan diajarin. Jadi buat teman-teman yang mau belajar di Smart Class, teman-teman bisa DM ya, atau bisa ke Wawa saya. Terus di sini juga ada materi tentang editing konten ya, mungkin buat teman-teman yang suka edit-edit ya. Sebetulnya di TikTok itu sudah ada ya fitur untuk edit ya, jadi sebetulnya sudah tersedia. Nah itu pun juga ada caranya. Jadi kalau teman-teman masuk ke kelas itu teman-teman akan sangat nyaman, karena apa? Karena semua ilmunya diajarin ya. Jadi misalnya di sini edit background ya, kemudian edit teks belakang, kemudian edit slow motion ya, kemudian ada zoom out, kemudian animasi dan sebagainya. Jadi di sini sudah diberikan ilmunya. Kemudian bagaimana bikin bio profil ya, kemudian logo bisnis, kemudian yang lain-lain itu semuanya disediakan di kelas ya. Tinggal teman-teman nanti cetak ya, seperti yang saya lakukan ini supaya memudahkan kita untuk belajar ya. Karena kalau kita mungkin melihatnya di handphone aja ya, mungkin hurufnya kecil-kecil ya, tidak begitu jelas, dan nanti teman-teman bisa cetak seperti yang punya saya ini ya.
Nah, berapa biayanya untuk masuk ke kelas belajar di Smart Class? Teman-teman hanya butuh selembar uang merah ya. Jadi cukup 100.000 teman-teman sudah bisa belajar. Cukup 100.000 teman-teman. Jadi biaya belajarnya tuh terjangkau ya. Terjangkau buat siapapun ya, buat ibu rumah tangga, kemudian buat teman-teman mahasiswa mungkin ya. Jadi 100.000 masuk ke kelas belajar itu sangat hemat ya, dan ilmunya luar biasa, sangat membantu karena kita tinggal nyontek aja, nyontek praktekan videonya itu kita tiru, kemudian kita posting di akun kita teman-teman. Jadi sangat mudah ya, tinggal mencontek ya teman-teman, atau ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi semudah itu ilmunya yang ada di kelas, itu semudah itu. Jadi teman-teman nggak perlu baca seperti buku gitu, nggak ya. Jadi tinggal nyontek aja dari video yang ada di kelas ya, seperti itu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya turun dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton live streaming saya, terima kasih. Buat teman-teman, 5 menit lagi saya turun ya, supaya pas 1 jam saya live-nya. Jadi bikin video atau bikin live streaming itu harus rutin ya teman-teman. Karena apa? Membangun yang namanya personal branding. Supaya apa? Supaya kita dikenal ya, karena kita bukan artis, kita bukan influencer ya, kita bukan pejabat ya kan. Jadi kalau kita yang tidak mengenalkan diri kita kepada orang lain, ya kita nggak akan dikenal ya, seperti itu. Jadi setiap orang itu punya personal brandingnya masing-masing. Nah, kita harus rajin ya, supaya apa? Supaya dikenal ya. Dan juga supaya follower kita bertambah. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh silahkan ya. Atau teman-teman catat dulu ya nomor wawanya. Nah, jadi apa yang saya lakukan, baik itu bikin konten, saya live streaming ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan online. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin memilih bekerja secara online ya, hanya teman-teman yang dilakukan hanya 1, bikin konten, 2, live streaming. Hanya itu aja, itu pekerjaannya. Itu pekerjaannya ya. Nah, bikin konten ya, bikin konten itu banyak
tujuannya, teman-teman tinggal pilih. Kalau tujuannya bikin konten itu jualan produk atau jualan jasa, teman-teman fokus pada konten itu. Ya, nah begitu juga ketika live streaming ya teman-teman. Apakah teman-teman itu live streaming itu sedang menjelaskan produk atau jasa ya teman-teman yang nanti akan menghasilkan dari situ. Ya, jadi sebetulnya pekerjaannya hanya dua itu ya, bikin konten atau live streaming. Nah, kalau kita jualan, kita bisa lengkapi live streaming atau konten kita dengan keranjang kuning. Nah, itu kalau teman-teman jualan produk. Nah, kalau saya mempromosikan kelas belajar. Jadi tidak perlu pakai keranjang kuning. Tapi kalau teman-teman pengen pakai dua-duanya juga nggak masalah ya. Mungkin setelah live streaming tentang edukasi kelas belajar, teman-teman bisa live streaming dengan jualan produk, nggak masalah. Jadi itu kerjaan online seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman scroll handphone, muncul di layar teman-teman itu video berbagai macam produk ya atau jasa. Nah, itu artinya mereka sedang bekerja secara online. Ya, yang akan menyebarluaskan itu adalah TikTok ya. Jadi tinggal kita melakukan apa yang kita harus lakukan, sisanya biar TikTok yang menyebarkannya, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi saya sudah 1 jam live ya, teman-teman. Sudah bikin konten juga, sudah olahraga juga, sudah sarapan snack juga. Ya, saya akan lanjut dengan kegiatan saya yang lainnya ya, teman-teman. Terima kasih buat yang sudah mampir ya, teman-teman. Happy life ya. Bahagia itu adalah obat. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan ya, supaya teman-teman sehat ya. Kemudian teman-teman hati-hati ketika teman-teman mungkin di perjalanan ya. Mudah-mudahan semuanya bahagia dan sehat, diberikan kelimpahan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.